Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an, hikmah yang berikutnya daripada hikmah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qala radhiyallahu an, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semoga Allah meridhoinya, man tayassarat lahu matalibul ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi matalibuh dunyawiyah fahuwa min warasatin nabiyyin, wa man tayassarat matalibuh dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa min ashabil yamin, wa man tayassarat lahu matalibuh dunyawiyah wa ta'assarat alaihi al ukhrawiyah fahuwa minal mustadrajin, wa man ta'assarat alaihi matalibul ukhrawiyah wad dunyawiyah fahuwa minal mamgutin. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, barang siapa tayassarat lahu matalibul ukhrawiyah, mudah baginya tuntutan-tuntutan atau urusan-urusan ukhrawiyah, akhirat. Wa ta'assarat, tapi sulit, alaihi bagi dia, matalibud dunyawiyah, tuntutan-tuntutan atau urusan-urusannya dunyawiyah, fahuwa min warasatin nabiyyin, maka dia adalah termasuk daripada pewaris daripada para nabi. Urusan akhiratnya mudah, tapi urusan dunianya sulit. Ini berarti adalah pewaris nabi. Wa man tayassarat matalibud dunyawiyah wal ukhrawiyah, orang yang kedua yaitu orang yang mudah baginya urusan-urusan dunyawiyah, urusan duniawi, wal ukhrawiyah, dan urusan akhirat. Dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Fahuwa min ashabil yamin, maka dia termasuk daripada golongan ashabil yamin, orang-orang yang selamat. Wa man tayassarat lahu matalibud dunyawiyah, orang yang ketiga, orang yang mudah baginya urusan duniawinya, wa ta'assarat, tapi sulit alaihi bagi dia, al-ukhrawiyah, urusan akhiratnya, fahuwa minal mustadrajin, maka dia termasuk daripada golongan-golongan orang-orang yang diistidraj, dilulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa man ta'assarat, orang yang baginya sulit, alaihi bagi dia, matalibul ukhrawiyah, sulit bagi dia urusan-urusan akhiratnya, wad dunyawiyah, juga sulit urusan duniawinya, akhirat sulit, duniawi juga sulit, fahuwa minal mamgutin, maka dia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah Haddad ini menggolongkan ada 4 macam orang hidup di dunia ini. Ada 4 macam orang hidup di dunia. Yang pertama, urusan akhiratnya mudah. Allah mudahkan dia untuk melaksanakan yang wajib. Salat 5 waktu enggak pernah ditinggalkan. Ditambahi sunnah-sunnahnya dengan salat berjamaah. Urusan akhiratnya gampang, sedekah, gemar hadir majelis, baca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Urusan akhirat mudah bagi dia. Allah selalu berikan hidayat, petunjuk, sehingga dia mudah untuk meninggalkan, untuk melakukan daripada urusan akhirat. Maksiat tak pernah dia lakukan, dimudahkan oleh Allah SWT, diberi kekuatan untuk bisa meninggalkan maksiat. Berarti urusan akhiratnya gampang, urusan akhiratnya mudah. Tapi sebaliknya urusan duniawinya, ta'assarat alaih, sulit bagi dia matalibud dunyawiyah, urusan-urusan
duniawi. Sulit bagi dia, artinya apa? Kerjaannya sulit. Mungkin rezekinya pas-pasan, hasilnya dikit. Kerjaannya ya seadanya, alhamdulillah, yang penting bisa makan. Urusan akhiratnya mudah, urusan dunianya agak sulit. Tapi dia ridho dengan ketentuan Allah. Tapi dia menerima dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia urusan duniawinya. Tapi urusan akhirat, wah, dia selalu gemar melakukan urusan akhirat, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang pertama dikatakan min warasatin nabiyyin. Ini adalah pewaris daripada para nabi. Orang yang kedua beda lagi. Orang yang kedua ini urusan akhiratnya mudah. Bahkan juga urusan duniawinya juga mudah. Dia salat berjamaah tidak pernah ditinggalkan. Dia hadir majelis. Tapi urusan duniawinya juga lancar. Tokonya rame, usahanya sukses. Dia punya rumah, dia punya mobil. Urusan duniawinya juga mudah. Urusan akhiratnya selalu mendapatkan taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Ibadahnya semakin meningkat, tokonya juga semakin ramai. Artinya apa? Urusan dunia dan akhiratnya Allah mudahkan. Maka ini orang yang kedua dikatakan fahuwa min ashabil yamin. Ini termasuk orang-orang yang ashabil yamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Fa amma in kana minal mugarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Artinya apa? Orang-orang dikatakan ashabul yamin, orang-orang yang selamat. Selamat di dunia karena dia ibadah, selamat di akhirat. Artinya apa? Dia menjadi orang-orang yang ashabul yamin, menjadi orang yang selamat. Tapi gimana kedudukan dengan yang pertama? Ya di bawahnya. Kedudukan yang pertama tadi itu lebih tinggi tingkatannya daripada yang kedua. Kenapa? Karena dunia ini diibaratkan seperti masyrik dan maghrib, antara dunia akhirat ini. Dunia akhirat ini ibarat antara timur dan barat. Semakin orang berangkat ke timur, berarti dia semakin menjauh dari barat. Semakin orang ke barat, berarti dia semakin jauh daripada timur. Dunia dan akhirat ibarat timur dan barat. Semakin dia ke akhirat, berarti dia semakin jauh daripada dunia. Tapi ketika dimudahkan urusan dunianya, walaupun akhiratnya dia enggak berantakan, tapi dia ya lebih jauh daripada urusan akhiratnya. Kenapa? Mau enggak mau punya harta kok, pasti dia akan sibuk kan. Pasti dia akan sibuk, ada waktu yang untuk akhiratnya tersita. Kalau yang urusan duniawinya sulit, apanya yang mau diurusi? Toko enggak punya, pegawai enggak punya. Berarti ketika dia diberi taufik oleh Allah untuk semangat ibadah, digunakan untuk ibadah. Berarti semakin untuk urusan akhiratnya semakin banyak tingkatannya, kedudukannya lebih tinggi daripada yang kedua. Walaupun yang kedua baik masihan. Kenapa? Urusan dunianya dilancarkan tapi akhiratnya tidak berantakan. Tetap urusan akhiratnya dia perhatikan. Salat berjamaahnya, ya hadir majlis, ya dia baca Al-Quran, ya dia berzikir. Ini dikatakan min ashabil yamin. Yang ketiga, hati-hati jangan sampai yang ketiga. Siapa orang yang ketiga? Orang yang dipermudah bagi dia urusan dunianya, tapi urusan akhiratnya Allah tidak memberikan hidayat kepada dia untuk semangat melakukan urusan akhirat. Waduh, kerja dia semangat, dia punya moto kerja, akhirat enggak.
Hanya urusan dunia tok dia yang dia pentingkan. Hadir majelis, jangan harap. Salat berjamaah, Allah kalau dia salat. Kemudian baca Al-Quran, waduh, Ramadan itu mungkin awal Ramadan tok pas prei, mari ngono semangat lagi kerja, apalagi Ramadan, rame-ramenya pekerjaan. Urusan akhiratnya enggak dimudahkan oleh Allah, tapi urusan dunianya, wah lancar, sukses dia. Wartanya tambah banyak, tapi akhirat enggak, bahkan meninggalkan sholat, bahkan dia melakukan yang haram, riba dia berani, enggak urusan menipu orang dia berani. Tidak urusan, yang penting duit. Nah ini orang kalau tetap urusan dunianya malah dimudahkan oleh Allah, padahal meninggalkan akhiratnya, maka hati-hati, dia termasuk golongan minal mustadrojin, termasuk orang-orang yang diistidraj, dilulu sama Allah Subhanahu Wa Taala, kasih nikmat yang banyak sama Allah, tapi dalam keadaan maksiat supaya semakin lupa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Azabnya akan lebih pedih nanti di akhirat. Karena itu kalau ada orang merasa, kok aku tidak tahu hadir majelis, sholat subuhnya selalu terlambat, bahkan tidak sholat, mari ngono nipu orang, kok tambah lancar rezekinya. Loh, jangan berbahagia. Oh berarti aku ini wali, duduk wali. Ini orang-orang yang minal mustadrojin. Tahu Dajjal? Dajjal itu hebat, sampai ngaku Tuhan Dajjal itu. Ya, bisa menurunkan hujan, bisa mengeluarkan makanan dari tangannya, bisa menghidupkan orang yang mati, punya surga, punya neraka. Itu Dajjal. Apa berarti wali? Itu tuh istidrat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dilulu. Supaya semakin lupa sampai apa? Akhirnya nanti adabnya semakin apa? Semakin pedih. Ini yang dikatakan apa? Golongan orang yang kedua. Orang yang ketiga lebih parah lagi nih. Yaitu urusan orang yang urusan dunianya rumit, sulit, susah. Urusan akhiratnya juga sama. Wis dak salat melarat. Wis dia selalu menipu orang, pekerjaannya dia mencuri, pekerjaannya dia mau yang riba, wis rizkinya seret, tak oleh apa-apa, tapi dosane numpuk. Tak sholat, tak poso, Jumatan enggak. Ini khasirat dunia wal akhirah. Ini adalah orang-orang yang benar-benar rugi di dunia dan akhirat. Fadzalika huwal khusranul mubin. Berarti ini adalah orang-orang yang benar-benar apa? Kerugian yang nyata. Ini golongan-golongan, 4 golongan. Setiap orang di dunia di sini, kita di antara 3 ini. Nah, itu kalau bisa jadi yang, kalau mampu jadi yang seperti pertama. Kalau kepingin menjadi pewarisnya Nabi. Kalau enggak, paling enggak apa? Yang kedua lah, dimudahkan urusan dunia akhiratnya. Jangan sampai jadi orang ketiga. Jadi orang yang makmur hidup di dunia tapi akhiratnya sengsara, di kuburannya menjadi orang yang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang keempat, jangan. Yang pertama ini sebetulnya apa? Dikatakan warasatun nabiyyin. Kenapa dikatakan warasatun nabiyyin? Apa? Warasatun nabiyyin berarti apa? Pewaris para nabi. Kenapa? Karena memang para nabi tidak punya apa-apa, hadirin. Para nabi itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta, bukan nggak punya itu karena nggak dikasih, bukan, karena nggak mau memang. Mereka itu malah merasa nikmat ketika urusan dunianya sulit, itu bagi mereka. Kenapa? Karena berarti urusan akhiratnya akan semakin longgar. Dia nggak perlu sampai biaya cari biaya untuk bayar pajak, di mobil pajaknya gede. Rumahnya harus ada pembantu yang membersihkan, rumahnya besar, yang tinggal cuma berapa orang, mobilnya berapa, lebih daripada 1. Kemudian pegawainya akeh, setiap malam Ahad harus gaji. Tersita banyak waktunya untuk apa? Untuk ibadah. Bahkan tidak kober hadir maulid, tidak kober hadir majelis, tidak kober baca Al-Quran, tidak kober hadir sholat berjamaah, tidak kober untuk melakukan banyak ibadah. Kenapa? Waktunya apa?
Sulit bagi dia, waktunya banyak tersisa untuk ngurusi urusan dunia. Itu yang mereka memang minta. Para nabi itu gak punya apa-apa. Bahkan diceritakan Nabi itu pernah didatangi, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Nabi ini didatangi seorang lelaki. Kemudian datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ini majhud. Aku ini lapar ya Rasulullah. Aku lapar ya Rasulullah, aku belum makan." Nabi itu rahmat, langsung, "Udah, ayo kamu ikut dengan aku." Diajak sama Nabi SAW ke sebagian daripada rumahnya. Karena istrinya Nabi ya semuanya dikasih rumah satu-satu. Datang ke salah satu istrinya. Tanya ke Nabi SAW, "Apa ada makanan yang bisa aku berikan kepada orang ini?" Maka istrinya mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma." Ya Allah, ya Rasulullah, demi yang mengutus kamu dengan kebenaran, artinya demi Allah, tidak ada yang aku miliki kecuali air putih. Bojone Nabi loh ini, afdhalul makhluk loh ini. Tidak ada ya Rasulullah, cuma ada hanya air putih. Oh ya sudah. Datang berangkat lagi ke istri yang lainnya, ke rumah yang lainnya. Tanya lagi Nabi SAW, "Apakah ada yang aku bisa berikan kepada orang ini? Apakah kamu punya makanan?" Jawabannya juga sama. "Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang bisa, aku tidak memiliki apa-apa kecuali air putih." Sampai beberapa istri semuanya didatangi, jawabannya sama. Nggak ada makanan. Padahal Nabi kalau mau minta kaya, yo sahabat siap memberikan segala-galanya. Nggak harus minta sama sahabat, Allah akan memberikan kepada Nabi SAW. Tapi ternyata nggak ada. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Man yudhifu hadzal laila rahimallah." Siapa yang mau menjamu tamu ini, orang ini, malam ini, semoga Allah merahmati dia. Wah, dapat doa daripada Nabi. Wah, langsung mereka mengatakan, salah satu di antara mereka, ya orang Ansor, mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku akan menjamu dia, biar dia bersama aku ya Rasulullah pulang ke rumahku." Akhirnya udah, kata Nabi SAW, "Kamu berangkat sama fulan, kamu berangkat ke rumahnya, kamu akan dijamu sana." Ya akhir, berangkat pulang bareng sama orang tadi itu. Masuk rumah, si orang tadi ini ketika berjalan pulang sama orang tadi ini, dia tidak yakin masih yang di rumahnya ada makanan. Itu wong sugih, bukan orang kaya ini, orang biasa. Tapi dia siap, kenapa? Dapat doa dari Nabi, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Langsung dia, "Aku ya Rasulullah." Padahal gak aruh ono panganan pun gak aruh. Akhirnya masuk ke rumahnya, tanya kepada istrinya, "Hal indaka syai'un? Hal indaki syai'un?" Ada makanan gak? Akhirnya si istrinya mengatakan, "Loh, gak ada makanan. Loh, ini soalnya Nabi tadi meminta sahabat-sahabatnya untuk menjamu ini tamu. Aku yang siap." "Ya opo sih Mas ya? Ndak ditakokno dhisik ya. Ya dhisik ono HP ya. Kalau saiki sik telepon ya. Ono enggak iku landa makan?" Ada. Langsung, karena apa? Semangatnya sahabat Nabi itu ya apa caranya pingin membahagiakan Nabi. Itu yang mereka lakukan selalu. Kadang-kadang enggak punya apa-apa, dia semangat untuk ya bagaimana dia pingin membantu Nabi SAW. Bahkan ada Julaibib kalau tidak salah itu, dia orangnya lucu. Setiap dia ke pasar melihat sesuatu, ini kalau dipakai Nabi ini, wah bagus ini kain. Tuku ndak ada duit, tuku utang. Hutang ingin diberi ingin membuat bahagia Nabi. Dikasihkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini hadiah." Nabi tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Ya setelah diterima hadiahnya, Nabi tersenyum. Tahadu tahabu. Salinglah kamu memberi hadiah, kamu akan saling mencintai. Senang Nabi. Tidak lama beberapa waktu datang orang dari pasar, nagih duit. Ternyata beli baju, ya tagihannya diambil ya sama Nabi. Saking pinginnya nyeneng no Nabi. Mereka itu para sahabat tuh hebat hadirin. Walhasil ini akhirnya si orang tadi itu ternyata istrinya tidak punya apa-apa. Maka
Akhirnya si perempuan tadi, ada sih makanan, tapi makanan untuk anak kita. Anaknya masih kecil. Ono empu makanan apa untuk makanan untuk anaknya? Bubur mungkin ya, atau mungkin nasi mau dibuat bubur. Allah alam, walhasil ada makanan bagian untuk anak kita. Oh gitu, gini aja. Si pemuda tadi, Ansor tadi ini pingin bagaimana pemuda orang tadi itu tidak kecewa, keluar dari rumahnya kenyang. Akhirnya gini aja, kamu coba hibur anak kita, ya kudangan ngono ya bahasanya. Ya hibur anak kita sampai dia tertidur. Biar kendah, dia nak makan hari ini tidak apa-apa. Ya makanan untuk anak kita kasihkan kepada tamu kita. Nah terus si opo mas? Kan eru, kan ketok kalau dia tok yang makan kita nggak makan. Udah gampang. Nanti ketika aku sudah mau mengeluarkan makanan, kamu matikan lampunya. Seakan-akan kita makan, ketika dia datang masuk, seakan-akan kita makan. Klotak. Piring itu ayo duduk. Ambil sendok. Padahal dia tidak makan. Oh gitu. Setelah itu hidupkan, tidak apa-apa. Masuk dia. Ketika aku sudah kasih itu makanan kepada tamu, matikan lagi lampunya. Oh gitu, ya wis, biarkan dia makan, seakan-akan kita juga makan, dia tidak akan merasa kalau kita nggak makan. Oh ya wis, dilakukan sebagaimana ini diperintahkan oleh si suaminya. Jadi masuk, sebelum masuk krungu klotak mangan. Ya masuk, ya setelah itu dihidupkan lampunya. Masuk dia, setelah masuk rumahnya, ketika makanan dihidangkan kepada tamu tadi, dimatikan lampunya. Ayo fadol, ini kenapa ini lampu nih? Iya, fadol makan. Wah makan sing lanang wedok klotak. Sing ini makan lahap dia sampai selesai. Ya dihidupkan lagi lampunya. Alhamdulillah, aku sudah berapa hari nak makan. Alhamdulillah, terima kasih ya. Oh ya khair ya. Pulang, keluar udah. Mereka malam dalam keadaan semalaman. Iya, dirinya, suaminya, istrinya, anaknya dalam keadaan lapar. Demi untuk menjamu tamu, demi untuk membahagiakan Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya di pagi hari ketika salat subuh, si pemuda Ansor tadi itu bertemu dengan Nabi SAW. Langsung pertama kali ketemu, Nabi mengatakan apa? Qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailah. Qad ajiba, Allah telah ridho dari apa yang kamu lakukan kamu berdua, suami istrinya tadi itu, kepada tamu kamu berdua malam tadi malam. Allah bahagia, Allah ridho dengan apa yang kamu lakukan, ya, dan sampai akhirnya ada riwayat turun ayat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan orang-orang yang mementingkan, mendahulukan terhadap diri mereka, walaupun dia lapar, tapi mendahulukan terhadap tamu-tamunya, walaupun dia dalam keadaan kekurangan. Turun ayat memuji daripada yang dilakukan oleh mereka berdua. Nah, ini ya, menunjukkan pertama, Nabi nggak punya apa-apa, hadirin. Kalau kita seandainya merasa ya Allah urip melarat, Nabi lebih melarat. Kalau kita merasa ya Allah kita kok sulit ya hidupnya, Nabi lebih sulit hidupnya. Karena itu Nabi ini contoh dalam segala hal. Dalam segala hal Nabi bisa jadi contoh. Dalam kehidupan dunianya, dalam kehidupan semuanya Nabi jadi contoh. Kita alhamdulillah makanan setiap hari masih ada, bahkan untuk 1 minggu mungkin ada kita ini. Alhamdulillah. Bahkan ini kita contohkan ini beberapa contoh ini supaya kita tahu Nabi itu hidupnya seperti ini. Bahkan Sayyidah Fatimah itu pernah datang kepada Nabi SAW bawa roti karena Sayyidah Fatimah ketika bikin roti, ya bikin roti sederhana sebetulnya, bukan roti-roti yang istimewa seperti kita, roti tar, enggak, roti biasa. Setelah bikin roti ingat orang tuanya, ingat abahnya, tak ngasih Nabi SAW ayahnya. Setelah dibikin dibawa roti tadi itu,
Dibawa sampai diketuk pintunya, masuk, diberi silakan masuk. Kemudian dikasihkan, ya Rasulullah, wahai ayahku, ini aku membuat roti, ya, dan aku berikan. Aku tidak sempat untuk makan, ya, sehingga aku datang membawa roti ini kepada engkau ya Rasulullah, engkau wahai ayahku. Aku belum makan, tapi aku berikan kepada engkau dulu ya Rasulullah. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? Amma innahu awwalu ta'imin dakhala fama abiki mundu salasata ayyam. Anakku, putriku Fatimah, ketahuilah, ini adalah makanan yang baru masuk ke mulut ayahmu semenjak 3 hari. Nabi gak makan 3 hari, hadirin. Ini contoh, karena itu orang yang kehidupan dunianya seret tapi akhiratnya semangat, akhiratnya makmur, min warasatin nabiin, termasuk pewaris Nabi. Bahkan Sayyidina Aisyah pernah mengatakan, in kunna lanamkusu arba'ina laila ma yugadu fi baiti Rasulullah SAW naru misbahin wala ghairihi. Ketahuilah demi Allah, tidak pernah nyala, kalau bahasa kita kompor tidak pernah nyala selama 40 malam di rumah Nabi SAW. Tidak pernah lampu untuk memasak menyala 40 malam. Maka ditanya, terus makan apa selama 40 hari tadi itu? Masa enggak makan? Iya, tetap makan. Kami hidup, kami tetap makan, hanya bil aswaden, hanya dengan 2 aswaden. Aswaden apa? Alma wa tamar, air dan kurma tok, selama 40 malam. Ini adalah apa? Ya, adalah yang didapatkan oleh Nabi SAW. Sampai Sayyidina Aisyah itu sampai tidak tega. Dia tidak tega melihat Nabi SAW sampai batu ditaruh di sabuk, sampai 1, ada 2, ada 3 batu, kadang-kadang nak makan berapa hari. Tidak tega Sayyidina Aisyah ini. Bingung, ini Nabi ini afdhul makhluk, Habibullah, kekasih Allah, kok tidak minta aja kepada Tuhannya. Sampai akhirnya apa? Diberanikan Sayyidina Aisyah untuk mengatakan kepada Nabi SAW, ala tastat'im rabbak fayut'imak. Ya Rasulullah, wahai suamiku, apakah kamu tidak minta makan kepada Tuhan kamu? Akan dikasih makan kamu sama Tuhan kamu. Minta apapun akan dikasih kamu. Apa jawaban Nabi SAW? Ya Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, lau sa'altu Rabbi ayyujira li jibala Makkah dhahaban la ajartu haitsu syi'tu. Walakinni asartul faqra 'alal ghina wa mararatad dunya 'ala halawatiha walakin aju'u yauman wa asba'u yauman. Aisyah, seandainya aku mau meminta kepada Tuhanku, maka akan dijadikan gunung-gunung yang ada di sekitar Makkah ini akan menjadi emas untuk aku. Kalau aku mau dunia, gunung-gunung yang ada di Makkah itu gunungnya gunung batu itu, kalau mau jadikan emas akan jadi emas, akan diberikan kepada aku. Tapi aku enggak mau. Aku lebih mementingkan, lebih mendahulukan kefakiran daripada kekayaan. Lebih mendahulukan pahitnya hidup di dunia daripada manisnya hidup di dunia. Dan aku memang meminta kepada Tuhanku untuk aku 1 hari lapar dan 1 hari kenyang. Ketika aku lapar, aku bisa bertadarruk kepada Tuhanku. Ketika aku kenyang, aku bisa memuji, bersyukur kepada Tuhanku. Kayak gini Nabi ya. Karena itu apa? Kalau ada orang urusan dunianya sulit, tapi urusan akhiratnya makmur, berarti dia termasuk min warasatin nabiyyin. Tapi kalau urusan dunia dan akhiratnya mudah, ini min ashabil yamin. Berarti apa? Dia termasuk ashabil yamin. Orang yang selamat. Ini mungkin diinginkan banyak orang ini ya. Diinginkan banyak orang apa? Urusan dunianya lancar, urusan akhiratnya juga lancar, makmur. Ini yang diinginkan. Tapi kalau para aulia, orang-orang soleh yang menjadi pewarisnya Nabi, mereka itu seperti itu tadi yang pertama. Karena itu kalau ada orang mengaku pewarisnya Nabi, tapi ya berlimpah hartanya seandainya, bukan karena memang Allah takdirkan ya,
Ada para nabi juga kaya raya seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya raya tapi makannya sederhana loh. Allah berikan kerajaan tapi makannya sederhana. Seandainya ada orang mengaku warasatin nabiyin tapi ya dia hanya urusan dunia tok, sampai urusan akhirat dibuat urusan dunia sama dia, ya jangan mengaku-ngaku warasat nabiyin. Ini loh warasat nabiyin. Berani lapar, ya berani menjauh daripada dunia. Kalau enggak, ya paling enggak min ashabil yamin. Kalau urusan dunianya dimudahkan, urusan akhiratnya dimudahkan, maka dia termasuk apa? Termasuk orang-orang yang selamat. Tapi ya gitu tadi, kedudukannya dia di bawah daripada orang yang pertama. Tapi hati-hati kalau sampai urusan dunianya lancar, urusan akhiratnya sulit. Ini hati-hati, termasuk orang-orang yang mendapatkan istidraj. Sebagaimana apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ya, kadang-kadang mereka apa? Kasih nikmat sama Allah, banyak maksiat, banyak melakukan pelanggaran, rezekinya tambah lancar. Ya, semakin banyak utang di bank, waduh, tambah lancar rezekinya. Hati-hati. Itu bukan berarti apa? Oh, wali aku ya. Oh, berarti aku orang soleh ini ya. Kenapa? Walaupun ini tetap Allah perhatikan, Allah sayang sama aku. Bukan sayang, itu istidraj, hati-hati. Itu istidraj. Saya setiap minum minuman keras tambah gagah. Itu gagah. Kalau Allah nanti menghendaki dia akan hancur dia. Kenapa? Karena dikatakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alim ababa kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Kalau mereka sudah sampai lupa, Allah akan mengambil habis-habisan. Hartanya akan tumpes semuanya habis. Oh, semakin main riba, rentenir sampai semakin kaya, semakin banyak. Ya memang dikasih terus. Sampai tinggi, nanti akan apa? Tumpes, plek, tek, bersih. Sampai dianya menjadi orang sengsara. Bahaya. Karena itu jangan main-main. Ya, adab itu ada. Allah tidak tinggal diam daripada apapun yang dilakukan daripada pelanggaran. Semakin dimanja oleh Allah SWT supaya apa? Semakin adabnya semakin pedih. Karena itu apa? Jangan sampai ya kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, kemudian dilancarkan rezekinya, kita merasa bahagia. Justru itu akan menjadi apa? Kesengsaraan kita nantinya, baik di dunia sebelum di akhirat. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang ketiga, sulit urusan dunianya, urusan akhiratnya. Hati-hati, urusan dunianya sudah sulit, urusan akhiratnya juga. Dia tidak sholat seandainya, dia tidak ibadah, meninggalkan perintah Allah, melanggar daripada yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu urusannya apa? Urusan dunia toh tapi sulit bagi dia. Akhirat tidak Jumatan. Wis kerjaannya dia sederhana, wis jadi orang fakir, jadi orang melarat, tak sholat, tak poso, kemudian mabuk setiap harinya. Ini apa yang mau diinginkan dia? Apa kebahagiaan bagi orang seperti ini? Udah ingat tadi ya, bakal dia harus meninggalkan dunia. Lebih baik, kalaupun Allah takdirkan dia jadi orang yang sulit dalam kehidupan dunianya, paling tidak akhirat jadi orang bahagia, kan gitu. Dia tahu kok, dia jadi orang beriman kok. Dia tahu bahwa hidup di dunia ini sementara, sudah banyak kok contohnya. Di sekitarnya dia juga meninggal semuanya. Keluarga dia, tetangga dia, teman dia sudah ada kok. Kemudian dia menjadi orang yang akhirnya apa? Lupa di dalam kehidupan dunia, tidak melaksanakan perintah Allah, larangan Allah selalu dilanggar. Hati-hati, jangan sampai menjadi orang yang keempat ataupun orang yang ketiga. Jadilah orang yang pertama kalau sanggup, kalau enggak ya paling enggak minta kepada Allah jadi orang yang kedua. Sebetulnya gampang. Sekarang kamu ini dalam keadaan apa? Oh, hidup duniaku makmur, alhamdulillah. Wis, akhirat diperhatikan. Jangan lupa. Kalau enggak, kamu jadi orang ketiga berarti. Urusan dunianya sudah lancar kamu. Alhamdulillah lancar kerjaan, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah punya rumah, punya mobil. Wis, urusan akhiratnya. Jangan sampai akhirnya kamu menjadi orang yang ketiga. Jadilah orang yang kedua. Kenapa? Rezeki kamu lancar. Ternyata Allah uji. Ternyata dalam kehidupan dunianya bangkrut seandainya dia.
Atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit urusan rezekinya dia. Asalnya mudah ternyata sulit. Sekarang kan banyak orang mengadu tentang kerjaan. Dulunya makmur, dulunya ya mudah, dulunya ya rame, kemudian sekarang sepi. Ya berarti urusan akhiratnya apa? Urusan dunianya berarti sulit. Jadi orang pertama paling enggak. Apa? Akhiratnya jangan tinggalkan. Berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Memperbanyak, meningkatkan urusan akhirat. Kayak itu ya, kita hidup di dunia ya di antara 4 ini loh, hati-hati loh. Di antara 4 ini memang. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang rugi di dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.